Oke dulur-dulur, berjumpa lagi dengan saya Master Udeng. Master Udeng ya, enggak. Ya, oke, saya akan sharing tentang udeng. Udeng itu adalah ikat kepala orang Jawa. Nah, sekarang udah hampir punah. Ya ada sih, cuma ya segelintir orang, berapa persen dari total penduduk Jawa ini kan. Kan nggak sampai 50%. Sedangkan Bali aja 99% bisa semua. Oke. Kemudian nah, saya takutnya ini udeng punah kalau nggak dibuat dokumentasinya. Zaman dulu kan dokumentasi minim sekali, terutama budaya Jawa ya. Makanya saya terinspirasi untuk buat dokumentasinya. Oke. Sekarang udeng itu dari kain segi empat aslinya. Ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, terus 1 meter sampai 1 meter 10 cm ya. Itu tergantung, itu perkiraan. Kenapa kok kira-kira ya? Zaman dulu nggak ada penggaris, adanya pakai kilan, jadi berapa kilan gitu ya. Makanya panjangnya juga nggak sama, juga kadang nggak bener-bener presisi ya, tapi lumayan persegi gitulah ya. Oke itu. Nah kemudian udeng yang asalnya segi empat, kemudian di era berikutnya muncul udeng segitiga. Kenapa? Lebih praktis. Soalnya nanti yang segi empat ini akan dilipat jadi segitiga gitu ya. Nah kemudian di era Belanda, orang Jawa mulai melihat orang Belanda kok enak ya pakai topi, cuma plek gitu aja selesai. Kalau orang Jawa kan harus melilitkan kain, jadi agak panjang prosedurnya, bro. Nah makanya orang Jawa berinisiatif membuat ini blangkon. Jadi udeng yang sudah jadi ini pun kalau sudah dijahit jadi di blangkon namanya ya. Blangkon itu dari bahasa Belanda ya, blangkon artinya cetak gitu ya. Bisa di cross check sih, silakan di cross check. Artinya cetak. Jadi blangkon dan udeng itu bukan masalah ininya terbuka atau tertutup. Nah, kalau dari Bali pun kalau bentuknya sudah jadi, nah itu namanya blangkon. Kenapa di Bali nggak ada istilah blangkon? Ya kosakatanya nggak ada. Sama dengan di Inggris, gabah rice kan katanya. Terus nasi rice, rice semua ya, kayak gitu ya. Mungkin gambarannya kayak gitu, gambaran gampangnya. Ini cara buatnya gimana? Mungkin banyak yang nggak percaya, masa dari kain mas. Nah, ini coba lihat dulu. Banyak yang kaget pas saya buka, loh kain ternyata. Kain. Kain ya ini. Terus cara pakainya lihat ya, ini bukan digulung kayak es, itu salah besar gitu ya. Ini harus ini kan coba lihat, 1, 2, diwiru ini istilahnya ya, dilipat. Jadi belakang, depan, belakang, depan, belakang lagi, nah, depan lagi, nah gitu ya. Ini kalau yang belum terbiasa gitu caranya. Kalau udah terbiasa gini, nah udengnya dari kiri ya, ingat dari kiri, dari kiri terus ini gini. Oke, nah ini gini loh kan. Besar kecilnya tergantung selera. Ada yang suka besar, ada yang suka kecil. Ini pun, nah ini bisa sampai sini, tergantung selera. Oke. Ada yang suka besar, ada yang suka kecil. Saya suka yang kecil aja, lebih sederhana. Oke. Ini kan habis naik gini ya, turun gini. Nah mungkin ada teman dulur-dulurnya ada yang pernah ngelihat yang model gini ya, ini kan segini kan, caranya. Itu gimana mas? Sama. Ada juga yang gitu. Cuma kalau saya suka pakai yang gini. Kenapa? Ini coba lihat, udeng saya kan segitiga. Nah ini jadi kalau belakang kelihatan sekali. Nah makanya gini. Kalau segitiga saya sarankan yang gini ya. Oke, coba lihat. Ini ada yang juga yang kayak gini buatnya. Jadi kan kalau kita lihat belangkon yang di Jawa Timur kan bentuknya gini, seret kayak V gitu. Ini cara buatnya gini. Terus udeng zaman dulu itu kan kayak kaku gitu ya. Yang jadi belangkon itu kok kaku. Zaman dulu juga kaku. Nah, itu cara buatnya harus cuci pakai ini kanji. Nah, bagian belakang ini menghadap atas semua. Bagian belakang menghadap atas.
Ya, kenapa simbol ketuhanan gitu ya. Coba lihat. Keren kan? Hmm, keren. Dan khas Jawa Timur.